Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi yang soleh-soleha? Semoga sehat selalu, tetap semangat dan bahagia selalu. Sudah siap belajar anak-anak Umi? Sebelum belajar, jangan lupa berdoa agar Allah memberi kemudahan pemahaman kita. Dan jangan lupa untuk mengerjakan sholat duha dan juga tilawahnya. Baiklah anak-anak Umi, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran sejarah Islam, pelajaran 2 yaitu tentang Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah sebagai berikut. A. Kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama yaitu memperbaiki perekonomian masyarakat. Tahukah anak-anak Umi, ketika usia 20 tahun, Nabi Muhammad telah memprakrasai perjanjian damai, yaitu dalam urusan perdagangan yang disebut dengan Hilf al-Fudul. Tujuan Nabi Muhammad mendirikan Hilf al-Fudul adalah untuk membantu orang-orang yang lemah dan teraniaya agar tidak dirugikan dalam perdagangan, serta membantu fakir miskin dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Mekkah. Kepribadian Nabi Muhammad yang kedua yaitu kasih sayang kepada sesama. A. Nabi Muhammad sayang kepada anak-anak. B. Nabi Muhammad sayang kepada pelayannya. Nabi Muhammad mempunyai seorang pelayan yang bernama Anas bin Malik. Ia adalah anak yang cerdas. Lebih kurang 10 tahun lamanya Anas melayani Nabi Muhammad. Selama melayani Nabi Muhammad, Anas tidak pernah dimarahi ataupun dibentak. C. Mengasihi orang yang lemah. D. Pemurah, dermawan, dan pemaaf. Tahukah anak-anak Umi, Nabi Muhammad adalah manusia yang murah hati dan dermawan. Beliau tidak segan jika bertemu dengan orang yang memerlukan bantuan. B. Keteladanan Nabi Muhammad dalam memelihara lingkungan hidup. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad mengajarkan kepada pemeluknya untuk senantiasa menjaga lingkungan. Merusak atau membinasakan lingkungan adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 205. Nabi Muhammad banyak memberikan contoh yang baik tentang bagaimana menjaga dan melestarikan lingkungan, yaitu yang pertama, Nabi Muhammad menyayangi hewan. Beliau melarang orang membebani hewan dengan muatan yang berat dan juga melarang mempekerjakan hewan melampaui batas kemampuan hewan tersebut. Sifat kasih sayang Nabi Muhammad terhadap hewan tercermin dalam larangan beliau kepada umatnya untuk tidak menjadikan hewan sebagai sasaran dalam perlombaan memanah. Yang kedua, menyayangi tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan adalah makhluk Allah yang perlu kita jaga. Begitu cintanya Nabi Muhammad kepada tumbuh-tumbuhan. Dalam setiap peperangan yang dilakukan kaum muslimin, beliau selalu berpesan agar tidak merusak tumbuh-tumbuhan. Sebab tumbuh-tumbuhan adalah salah satu penjaga keseimbangan alam yang sangat penting. Tahukah anak-anak Umi? Oleh sebab itu, Nabi Muhammad disebut sebagai rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Bukti Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin adalah beliau melarang merusak tumbuh-tumbuhan, rumah yang ditinggalkan musuh walaupun dalam keadaan perang, dan melarang menyakiti perempuan dan anak-anak dalam keadaan perang. C. Meneladani cara bergaul Nabi Muhammad SAW.
Beberapa teladan Nabi Muhammad SAW yang harus kita ikuti yaitu: yang pertama, berkata jujur. Nabi Muhammad selalu tenang dalam menghadapi setiap permasalahan. Setiap yang dikatakan oleh Nabi Muhammad adalah kenyataan dan kebenaran. Yang kedua, menjaga amanah atau kepercayaan. Di kalangan masyarakat Quraisy, beliau dikenal sebagai pemuda yang memiliki akhlak terpuji, sehingga mereka memberinya gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Gelar ini melekat pada saat peristiwa peletakan kembali Hajar Aswad. Yang ketiga, ramah. Dalam pergaulannya, Nabi Muhammad SAW selalu ramah dan selalu menebar senyuman. Sepanjang hayat, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela. Beliau memiliki akhlak yang sempurna dan pantas dijadikan teladan oleh seluruh umat manusia di dunia. Baiklah anak-anak Umi, sampai di sini penjelasan materi pada hari ini. Selanjutnya, untuk melatih pemahaman materi, silakan anak-anak Umi kerjakan latihan pada buku paket halaman 35-37 bagian 1 nomor 1-10. Baiklah anak-anak Umi, sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan barokah. Tetap selalu jaga kesehatan, semangat ibadah dan belajar. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.